masalah NTB bunyinya, tapi apa? Harga ambulan lebih mahal daripada harga orang mati, daripada pengadaan jenazah. Itu tidak berguna. Visi misi dunia kita buat apa? Pertanyaan saya, buat apa itu? Jangan hanya kiri kanan sampaikan visi misi ke sana kemari, tapi apa? Masyarakat sendiri masih sakit. Harga ambulan saja nggak bisa diselesaikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa perjuangan kita hari ini merupakan perjuangan kemanusiaan. Ketika ada orang menganggap ini hal politis, itu lebih kurang ajar. Ketika gerakan manusia dan gerakan politis, itu sangat kurang ajar. Kami membela hak rakyat kecil. Beda dengan birokrat. Tetapi kan beda dengan birokrat. Oleh karena itu, pada hari ini kita turun ke sini kembali. Harapan kita ialah apa? Gubernur Nusa Tenggara Barat cepat menyelesaikan aturan-aturan. Jangan sampai membuat sebuah keputusan yang membingungkan rakyat. Rumah sakit dilempar ke Basnas, ambulan dilempar ke Basnas. Pertanyaan saya simpel, ambulan yang dari SUP itu dikemanakan? Parkir kok nggak jelas. Mau dikemanakan? Mas ini lempar barang ke Basnas. Kaitannya apa? Kesehatan sama Kemenak. Kengacok kita bicara aturan. Orang udah punya lembaga masing-masing, masih diberikan kembali. Baik teman-teman semuanya, kami berharap pada pagi hari ini, detik ini, jam ini, Gubernur NTB memiliki sikap terkait adanya kasus-kasus kemanusiaan seperti ini. Jangan sampai lempar barang, jangan sampai lempar kemana-mana, jangan sampaikan kemana-mana. 3T mau menerapkan pemulangan gratis bagi seluruh jenazah yang wafat di RSUD Lombok Utara. Sekelas Nusa Tenggara Barat yang sangat surplus SDA dan SDM yang tidak mampu untuk mengadakan regulasi. Apakah layak kawan-kawan? Apakah layak kawan-kawan? Tidak. Apakah layak Iqbal itu sebagai harapan baru Nusa Tenggara Barat? Oh tidak. Dengan janji-janji politiknya, jikalau regulasi seperti ini tidak mampu diarahkan. Tidak, sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, tetap kita tuntut untuk pengadaan regulasi terkait pemulangan jenazah gratis. Jangan sampai ada bayi atau rekan-rekan keluarga-keluarga kita yang akan dipulangkan ke depannya. Karena bagaimanapun juga, Pak, saya selaku Korda BEM Nusa Tenggara Barat NTB itu akan tetap berada di garis perjuangan massa. Jadi apapun itu pemerintah tetap salah. Pemerintah itu harus kita didik dengan perlawanan. Apalagi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seperti ini. Tatap pada saya, Pak. Saya tidak pernah takut kepada gubernur birokrat. Dengar suara rakyat. Jangan sampai tipologi Anda sebagai birokrat yang tidak pernah turun ke rakyat selama ini tidak mendengar suara-suara rakyat di Nusa Tenggara Barat. Ini kali terakhir kami akan memilih pemimpin yang dari birokrat. Jikalau suara-suara rakyat sipil seperti ini diterlantarkan, ingat itu, Pak. Nyawa Anda di Nusa Tenggara Barat tidak lama lagi dalam konstelasi politik. Mungkin itu saja dari saya, kawan-kawan. Nanti lebih lanjut akan disambung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter ya di sana. Orasi sebelum terakhir saya persilakan dari Ketua Alpa Nusa Tenggara Barat sebelum nanti terakhir dari kawan-kawan Laskar Sumatera Selatan kepada sahabat Herman, saya persilakan. Cek. Aku itu kebijakan di Nusa Tenggara Barat ini, saudara-saudara. Ini sangat mencoreng nama baik Nusa Tenggara Barat, mencoreng suku Sasak, saudara-saudaraku sekalian. Yang mana orang suku Sasak ini, saudara-saudara sekalian, sangat bertata tertib, silanya luar biasa, saudara-saudaraku sekalian. Ini yang terjadi. Saya sangat kecewa ketika hari ini Pak Gubernur tidak mau menemui kami di depan atau di persidangan rakyat Nusa Tenggara Barat.
patut kita curigai, saudara-saudara sekalian. Ini sangat luar biasa, luar biasa. Dari hal kasus Dakdikbud dan lain-lain Siswa, hidup rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera pada kita semua. Bapak Kapolda serta jajaran yang kami hormati, Bapak Gubernur beserta jajaran yang kami hormati, Iqbal, lalu Muhammad Iqbal dan Endang. Ya, tolong kami dari Laskar Sumatera Selatan mohon ya agar ditindak orang-orang SND yang melakukan tindak sembarangan terhadap rakyat kecil. Kalau kami rakyat melakukan hal kami ditangkap, kami ditangkap. Kenapa Anda sekali pejabat tidak tahu? Harusnya Anda tahu dan memilih jadi direktur jadi direktur rumah sakit. Jangan asal pilih, jangan karena kepentingan politik. Saya orang politik juga Pak. Saya tahu bagaimana Anda memilih itu. Pasti ada MOU Anda. Mohon kepada Bapak Iqbal, lalu Bapak Iqbal yang terhormat. Dulu Anda meminta kami untuk memilih Anda. Sekarang kami saja yang akan membawa bersama Anda. Tindak direktur rumah sakit provinsi. Betul apa tidak Bapak Tangan semua? Betul. Bagaimana Bapak? Laskar Sumatera betul atau tidak? Betul. Coba Dr. Jack. Jadi jangan hal yang kecil ini Pak tidak bisa Anda lakukan. Anda ini manusia Pak. Jangan anggap rakyat kecil itu sebagai binatang. Anda seorang gubernur atau seorang pimpinan rumah sakit besar Pak. Apakah tidak ada jiwa sosial Pak sebagai manusia? Walaupun orang itu tidak punya uang 5 miliar Pak, Anda harus punya toleransi. Bukan Anda anggap sebagai sapi, bukan Anda sebagai sampah rakyat kecil ini. Bapak Gubernur atau instansi terkait, kami mohon agar kami dikasihkan ruang waktu untuk berdiskusi sama Bapak. Ya, kalau Bapak tidak berani berarti Bapak pengecut. Anda harus berani Pak, apapun itu rakyat. Tidak mungkin rakyat itu berbuat anarkis. Kalau bapak-bapak bijaksana memimpin kami selaku rakyat kecil, betul tidak rekan-rekan mahasiswa? Jadi saya mohon jangan mengandalkan rekan-rekan Polri, rekan-rekan polisi capek juga mengurus negara ini. Kami tahu polisi itu jadi peralat untuk menjaga, tapi apa yang bapak lakukan di belakang sana belum tentu polisi tahu. Betul apa tidak? Nah, jadi saya mohon dengan hormat, ketika waktu yang sangat singkat tidak ada tindak lanjut terhadap pimpinan rumah sakit, kami akan bawa beri-beri masa. Bila perlu, kejadian 10 tahun yang lalu, kami nginap di kantor gubernur ini. Kami akan tidur di lapangan gubernur ini, tidak peduli panas maupun hujan. Jadi saya mohon agar semua ya para centeng-centengnya gubernur harus bersadar diri. Katanya dulu Anda bilang kami akan memimpin dengan amanah. Mana amanah? Ya, tidak ada itu terjadi saat ini. Ya, jangan sampai sekarang anak kecil sudah diberlakukan. Besok lagi kalau ini kita biarkan 2-3 hari lagi, 1 bulan dan 2 masih akan lebih parah Pak Nusa Tenggara Barat ini. Jadi saya mohon juga, mungkin mohon izin para petinggi dari Polda agar memisikan juga Bapak Gubernur ini. Inilah hati nurani kami sebagai rakyat. Kami mohon juga mungkin dari sambungan batangannya rekan-rekan dari Polri agar disampaikan sama gubernur. Mungkin gubernur takut menemui kami. Jadi jangan saudara gubernur itu jangan takut.
Kemarin Anda turun mau pelosok dari ke pelosok kampanye tidak pernah takut. Kenapa kami selaku sekarang rakyat jelata ini akan menghadap Anda takut? Mengucut! Intinya kami dari Laskar Sumatera Selatan bersama dari mahasiswa mohon agar tindak segera pelaku-pelaku yang ada di rumah sakit manapun yang ada di Nusa Tenggara Barat ini agar ini terjadi terulang lagi. Jangan karena rumah sakit, rumah kasih kecil apa klinik pun dicinta kan hidup baik kesehatan dan nyawa. Kalau kesehatan saja Anda tidak bisa melakukan, apalagi yang lain. Bagaimana negara akan bisa maju tak kurang sehat? Jangan hati lo keuangannya yang sehat tapi atur nadinya pincang, bohong, itu tidak ada guna. Saya mohon sekali lagi Bapak Gubernur yang terhormat dan Wakil Gubernur sejajar, baik itu sekda maupun kepala dinas terkait, mohon agar ini bisa segera mungkin kami dipertemui, ya. Kita bicara baik-baik, kita duduk bersama, langkah apa harus kita tindak rumah sakit ini. Kalau tidak, Anda bisa berbuat jelek, kami pun rakyat bisa berbuat jelek. Ya, jadi untuk itu saya mohon sekali lagi nanti kepada bapak-bapak yang terhormat dari kepolisian, mungkin ada sambung tangan atau sambung kata ke Bapak Gubernur agar kami disubalitasi. Buat itu mohon maaf atas segala mungkin ada keliruan, dan saya mohon kepada rekan-rekan mahasiswa, saya sanggup bantu Anda 5.000 masyarakat untuk membantu Anda menjamu lagi. Kalau saya tidak bawa 5.000 orang, bukan saya tumbal di kantor gubernur ini. Potong yang saya tanam saya di tengah halaman kantor gubernur ini. Oke, Bapak, Baisa, walaupun kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melaksanakan aksi kemanusiaan atas pelayanan bobrok yang terjadi di RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tidak ada satupun pejabat yang bersedia berani menemui kita di luar gedung yang katanya mewah ini. Maka dari itu kami dari konsorsium aktivis Nusa Tenggara Barat yang tergabung dari elemen mahasiswa hingga masyarakat menyoroti masalah yang sedang terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu kami menuntut pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, pertama copot Direktur RSUP NTB, yang kedua perda atau pergub penggratisan pemulangan jenazah bagi masyarakat miskin, yang ketiga audit independen RSUP NTB, yang keempat reformasi birokrasi dan pelayanan, yang terakhir menuntut Gubernur Nusa Tenggara Barat benar-benar menerapkan meritokrasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ultimatum daripada itu adalah jika tuntutan tidak direalisasi, maka kami akan terus melaksanakan aksi demonstrasi sampai konsorsium aktivis Nusa Tenggara Barat menang, sahabat-sahabat. Salam hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah bubar. Nah, kita punya waktu main-main. Mengenalmu jauh